Halo Sobat Fans, di video kali ini kita akan membedah kinerja dan prospek salah satu emiten yang cukup menarik di sektor energi, yaitu PT El Nusa Tbk atau dengan kode sahamnya ELSA. PT El Nusa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor jasa migas alias minyak dan gas bumi. Perusahaan ini merupakan bagian dari subholding Pertamina, yaitu PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Sekilas data fundamental dari ELSA, kapitalisasi pasarnya di 3,46 triliun, kemudian jumlah saham yang beredar 7,30 miliar lembar saham, dan harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir di 550 dan harga terendah 360. Kemudian kinerja sepanjang tahun 2025 ini yaitu plus 9,72% secara year to date. Kita lihat kinerja keuangan kuartal pertama tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang positif. ELSA berhasil mencetak pendapatan sebesar 3,7 triliun, naik hampir 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mayoritas pendapatan berasal dari segmen distribusi dan logistik energi sebesar 53%, dan diikuti oleh segmen upstream atau hulu sebesar 33%, dan sisanya dari layanan support. Nah, yang menarik Sobat Fans adalah outlook atau prospek ke depan. Ada beberapa faktor yang mendorong kinerja mereka positif, seperti investasi migas nasional yang masih terus meningkat, kemudian ekspansi jasa upstream yang artinya potensi pendapatan dari hulu bisa makin besar, dan yang tak kalah penting potensi akuisisi PDSI, yaitu perusahaan pengeboran milik Pertamina. Secara umum, layanan El Nusa terbagi ke dalam 3 pilar utama. Yang pertama, jasa hulu migas yang mencakup pengukuran data geofisika dan seismik, kemudian pengeboran minyak dan gas, lalu layanan oil field, hingga operation dan maintenance, dan juga EPC atau engineering, procurement, dan construction. Dan yang kedua, jasa distribusi dan logistik energi yang meliputi penyimpanan, perdagangan, distribusi, dan pemasaran produk migas di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, adalah jasa penunjang migas, termasuk penguliran dan fabrikasi pipa, kemudian pengelolaan data energi dan mineral, pengembangan sistem IT terpadu, kemudian layanan telekomunikasi, serta sistem komunikasi satelit, dan VSAT. Kalau kita breakdown pendapatan El Nusa di kuartal pertama tahun 2025, komposisinya masih didominasi oleh segmen distribusi dan logistik sebesar 53%. Lalu upstream di 33%, dan segmen support berkontribusi 13%. Tapi bagaimana dengan kondisi industrinya secara keseluruhan? Nah Sobat Fans, yuk kita bahas. Secara global, permintaan minyak diperkirakan akan sedikit melemah di tahun 2025. Dengan proyeksi sekitar 105,8 juta barel per hari, penyebab utamanya berasal dari negara-negara non-OECD seperti China yang mulai mengalami dampak dari transisi energi dan efisiensi konsumsi. Sementara dari sisi supply, OPEC Plus yang sebelumnya melakukan pemangkasan produksi mulai melonggarkan kebijakan tersebut secara bertahap sejak Mei tahun ini. Tambahan produksi sebesar 548.000 barel per hari telah dimulai sejak bulan ini dan berpotensi bertambah lagi di September. Proyeksi total tambahan sepanjang tahun ini mencapai 2,2 juta barel per hari. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia justru sedang fokus mengejar kemandirian energi. Beberapa inisiatif utama mencakup reaktivasi sumur-sumur lama, kemudian optimalisasi produksi dari ladang migas yang ada, dan tentu saja pengembangan biofuel. Nah, kemudian juga ada dukungan pemerintah. Investasi migas domestik pada tahun 2024 lalu tumbuh sebesar plus 17,7% secara year on year, menjadi 17,54 miliar US dollar, naik dari 14,9 miliar US dollar di tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat insentif fiskal. Insentif fiskal, kemudian regulasi, serta inisiatif rendah karbon menjadi kunci yang memperkuat sektor hulu migas nasional. Dan ini semua tentu menjadi angin segar bagi El Nusa. Kemudian kita lanjutkan dengan performa keuangan dan operasional terbaru dari ELSA. Di kuartal pertama tahun ini, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 3,7 triliun, tumbuh plus 19,9% secara tahunan. Segmen distribusi dan logistik energi atau downstream tetap jadi tulang punggung pendapatan, yang menyumbang sekitar 2,5 triliun atau 53% dari total revenue dan tumbuh plus 23% secara year on year.
Kemudian segmen support yang mencakup pabrikasi dan pengolahan data energi juga mengalami pertumbuhan yang mengesankan sebesar plus 52% secara year-on-year. Dan ini menunjukkan peningkatan permintaan terhadap jasa penunjang energi berbasis teknologi. Nah, sementara itu segmen upstream atau hulu tumbuh plus 7% secara year-on-year. Namun tetap menunjukkan tren positif berkat naiknya permintaan dari kontraktor-kontrak kerjasama, khususnya di wilayah Rokan dan Mahakam. Namun tak semuanya mulus. Margin keuntungan sedikit tertekan karena biaya pokok penjualan meningkat sekitar 20%, seiring naiknya beban jasa subkontrak dan juga dominasi pendapatan dari segmen low margin seperti downstream. Meskipun demikian, EBITDA masih tumbuh sebesar plus 6,1% secara year-on-year, menjadi 395 miliar. Dan laba bersih naik tipis plus 1,9% secara year-on-year. Artinya perusahaan tetap bisa menjaga bottom line dengan baik di tengah tekanan biaya. Dalam jangka panjang, El Nusa punya katalis yang cukup kuat, yakni dukungan terhadap target lifting nasional sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Nah, untuk itu perusahaan menyiapkan belanja modal atau capex yang agresif dalam 3 tahun ke depan, terutama untuk peningkatan kapasitas seismik dan pengeboran. Manajemen ELSA telah mengindikasikan bahwa akuisisi terhadap Pertamina Drilling Service Indonesia bisa terjadi pada akhir tahun ini, atau di tahun 2026. Skema pembiayaannya direncanakan menggunakan 30% kas internal dan 70% dari pendanaan eksternal. Mengacu pada laba bersih PDSI di tahun 2023 sebesar 445 miliar dan estimasi valuasi sebesar 5,5 hingga 7,0 kali. Maka nilai akuisisinya berada di kisaran 2,4 hingga 3,1 triliun. Nah, apa dampak dari akuisisi ini? Akuisisi ini diproyeksikan akan meningkatkan skala usaha El Nusa secara signifikan, kemudian mendorong pertumbuhan EPS tahunan hingga 57%, dan meskipun debt to equity ratio naik ke level 0,54 kali, serta net gearing ke 0,19 kali, struktur keuangan El Nusa tetap terjaga solid. Well, Sobat Pans, itu dia penjelasan singkat mengenai saham PT El Nusa Tbk. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.